Baiklah, tugas yang pertama ini menghitung akar kuadrat. Program ini meminta pengguna untuk memasukkan angka. Jika inputnya bukan angka, program akan menampilkan pesan input tidak valid, harap masukkan angka yang valid. Jika angka yang dimasukkan negatif atau 0, program akan menampilkan pesan error yang relevan, seperti akar kuadrat dari 0 tidak diperbolehkan. Jika inputnya valid, angka positif, program akan menghitung dan menampilkan akar kuadratnya. Di sini, pertama kita buat library dulu dengan menggunakan import math. Lalu di sini kita membuat kelas untuk menangani input dari pengguna, yaitu ini, input handler, dengan menggunakan abstraction. Lalu setelah itu kita ini digunakan untuk menyimpan properti yang menyimpan angka yang dimasukkan oleh pengguna. Lalu setelah itu kita menggunakan encapsulation dan di sini yaitu kita mencoba untuk mengambil input dari pengguna dan mengkonversikannya ke tipe float. Dan di sini akan keluar masukkan angka. Lalu, untuk mengatasi error jika input tidak dapat dikonversi menjadi angka, nah kita gunakan ini. Nanti akan keluar input tidak valid, harap masukkan angka yang valid. Lalu selanjutnya kita membuat kelas untuk melakukan operasi matematika berdasarkan input pengguna. Di sini dibuat kelas kalkulator. Lalu di sini kita gunakan untuk menyimpan angka yang diterima dari input handler tadi yang di atas ini. Kelas yang di atas ini. Setelah itu kita mengecek. Dengan membuat ini kita mengecek apakah angka valid untuk perhitungan akar kuadrat. Nah, nanti akan keluar pesan nih, seperti ini. Akar kuadrat dari 0 tidak diperbolehkan jika yang diinput adalah 0. Dan apabila yang diinputkan adalah angka negatif, akan keluar input tidak valid, harap masukkan angka positif. Setelah itu mengembalikan hasil akar kuadrat jika angka valid. Lalu, selanjutnya kita membuat fungsi utama untuk menjalankan program. Di sini menggunakan while true. Dan ini kita coba untuk membuat instansi dari input handler tadi, kelas yang tadi, yang pertama, untuk menangani input pengguna. Lalu kita membuat instansi dari kalkulator menggunakan angka dari input handler yang sudah diinputkan oleh pengguna tadi. Lalu kita menampilkan hasil perhitungan kepada penggunanya. Setelah itu kita menanyakan apakah pengguna ingin melakukan perhitungan lagi menggunakan kalkulator atau tidak. Jika iya, maka program akan bertanya lagi mengenai input. Jika tidak, maka terima kasih telah menggunakan program ini dan program akan selesai. Misalnya di sini kita run. Nih, di sini misalkan masukkan angka, kita tulis hello. Yang mana hello ini bukan angka. Maka akan keluar input tidak valid, harap masukkan angka yang valid. Lalu misalnya kita berikutnya memasukkan angka minus 6. Nah, itu tidak boleh harap masukkan angka positif. Kenapa? Karena program ini tidak bisa menggunakan angka yang negatif. Lalu misalnya kita 0. Nah, akan terjadi error karena akar kuadrat dari 0 tidak diperbolehkan. Misalnya di sini kita masukkan angka 25. Dan di sini adalah keluar akar kuadrat dari 25 yaitu 5. Apakah ingin melakukan perhitungan lain? Misalnya kita udah kelar nih. Dan terima kasih telah menggunakan program ini. Lalu soal kedua ini kita membuat manajemen daftar tugas atau to-do list. Nah, program ini meminta pengguna untuk menambahkan, menghapus, dan menampilkan daftar tugas. Program ini menangani beberapa exception yang mungkin terjadi seperti input yang tidak valid, mencoba menghapus tugas yang tidak ada, dan input kosong. Terapkan exception dan error handling, serta penerapan raising exception dalam menangani error yang terjadi dalam program.
Di sini pertama kita membuat kelas dasar dulu untuk mengolah daftar tugasnya, yaitu kelas to do list. Dan ini digunakan untuk menyimpan daftar tugas. Lalu di sini kita menggunakan ini untuk kita mengecek dulu inputnya itu kosong atau enggak. Kalau misalnya inputnya kosong, akan keluar error, yaitu tugas tidak boleh kosong, peringatan. Seperti ini. Terus, selanjutnya ini untuk menambahkan tugas ke dalam daftar. Kalau misalnya sudah berhasil, maka akan keluar tugas berhasil ditambahkan. Lalu berikutnya, ini untuk memvalidasi nomor tugasnya. Nah, kalau misalnya tidak bisa, maka akan keluar error tugas dengan nomor tax number yang telah ditentukan itu tidak ditemukan. Dan kita bisa menggunakan ini untuk menghapus tugas berdasarkan dari nomor. Nah, kalau misalnya sudah berhasil untuk dihapus, maka akan keluar di layar. Tugas dari ini berhasil dihapus gitu. Terus selanjutnya kita mengecek jika daftar tugas tersebut kosong atau enggak. Kalau misalnya daftar tugasnya kosong, maka akan keluar daftar tugas kosong. Jika tidak, maka ada keluar seperti ini, daftar tugas. Daftar tugas keberapa misalnya akan keluar berdasarkan yang sudah diinputkan tadi. Lalu berikutnya, kita membuat kelas untuk mengatur interaksi pengguna, yaitu kelas to-do app. Nah, di sini kita menggunakan while true dengan kita mencoba menampilkan menu kepada pengguna. Seperti ini, misalnya pilih aksi, pengguna bisa memilih tambah tugas, hapus tugas, tampil daftar tugas, atau keluar. Nah, ini akan keluar pilihan. Pengguna bisa memilih nomor 1, 2, 3, atau 4. Nah, misalnya pengguna memilih pilihan 1, maka akan keluar masukkan tugas yang ingin ditambahkan dan akan tersimpan nantinya. Setelah itu, kalau misalnya memilih tugas nomor 2, maka akan keluar masukkan nomor tugas yang ingin dihapus dan akan menghapus tugas dari daftar. Lalu yang ketiga, jika memilih yang ketiga, menampilkan daftar tugas. Maka akan menggunakan ini untuk menampilkan daftar tugas yang sudah diinputkan. Dan yang terakhir, kalau misalnya pengguna memilih keluar dari program, maka akan keluar dari program dan selesai. Jika tidak, maka pilihannya tidak valid. Jika tidak memilih 1, 2, 3, atau 4, maka keluar seperti ini. Nah, akan keluar juga harap masukkan angka yang valid, seperti ini. Lalu ini untuk program utamanya, dan ini untuk menjalankan program jika ada file utama. Misalkan di sini kita coba run. Nah, misalnya di sini kita memilih untuk tambahkan tugas. Misalnya tugas PBO. Misalnya kita masukkan input 5, maka dia akan keluar pilihan tidak valid. Harap masukkan angka antara 1 dan 4. Setelah itu misalnya kita tambah tugas lagi nih. Misalkan tugas SO. Udah nih. Terus kita tambahkan lagi tugas. Misalnya tugas apa? Basdat. Nih. Kita hapus tugas nih. Hapus tugas. Misalnya kita yang ingin dihapus tadi nomor 3. Terus kita tampilkan daftar tugas. Ini ada PBO, SO. Nah, misalnya kita mau ngapus lagi nih dari daftar tugas ini. Kita mau ngapus nomor 1. Jadi, tampil daftar tugas. Salah ya? Oh, ini tadi salah input. Misalnya nih, kita hapus tugas lagi nih. Misalnya hapus tugas yang tadi nomor 3. Hmm. Dan misalnya dari keluar nih, kita keluar dari programnya dan keluar dari program. Seperti itu.